nggak sih kepikiran bikin target waktu yang rasanya gila banget, sampai bikin, aduh, merinding gitu. Nah, bab 2 dari buku The Science of Scaling yang mau kita bedah hari ini, justru bilang mungkin di situ kuncinya. Kunci buat pertumbuhan yang luar biasa. Atau coba deh bayangin ini sebentar. Ada CEO muda warisin bisnis keluarga umur 100 tahun, tapi rugi jutaan dolar tiap tahun. Rencana awalnya, wah perlu 11 tahun buat balikin keadaan. Tapi gimana kalau dia dipaksa harus selesai dalam 1 tahun aja? Mustahil kedengerannya? Nah, mari kita lihat. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus banget nih ke satu bab spesifik, bab 2 dari The Science of Scaling karya Dr. Benjamin Hardy dan Blake Erickson. Judulnya aja udah bikin penasaran. Tetapkan lini masa yang sangat singkat sehingga Anda pikir mustahil. Sumber kita yang murni bab ini dan kita bakal gali gimana caranya memanipulasi persepsi waktu. Jadi pakai waktu bukan cuma kayak jam dinding, tapi sebagai alat strategis. Ini bisa radikal banget mengubah cara Anda ya, cara kita semua lah ya, buat capai tujuan besar. Betul, betul. Dan misi kita kali ini, dalam penelusuran ini ya, buat ngupas tuntas untuk Anda, kenapa kok strategi deadline gila ini malah seringkali berhasil, spektakuler malah. Gimana tekanan waktu yang ekstrim itu bisa maksa kita jadi simple, fokusnya setajam silet, dan akhirnya nemu jalan paling efektif ke hasil yang kita mau. Ini semua kita ambil dari wawasan di bab 2 ini. Oke, nah ini nih yang seru. Ide utama bab ini tuh bener-bener nantang cara kita mikir soal waktu. Secara psikologis ya, waktu itu ternyata, bukan garis lurus kayak yang kita lihat di jam. Kata Dr. Hardy dari sesi pelatihannya, waktu itu lebih kayak, alat buat ambil keputusan. Cara kita melihat masa lalu, dan terutama masa depan kita, itu langsung banget ngebentuk keputusan sama tindakan kita sekarang. Agak kaget juga ya dengernya. Banget. Yang menarik di sini tuh yaitu pergeseran cara mandang waktu itu sendiri. Ternyata nih, secara psikologis, masa depan yang kita bayangin itu punya bobot, punya pengaruh jauh lebih gede buat keputusan kita sekarang dibanding ingatan masa lalu. Ini nyambung banget ke inti pesan bab ini. Pakai visi masa depan, lewat tujuan dan deadline yang agresif banget, buat secara aktif ngebentuk, bahkan memperbaiki kondisi kita sekarang. Jangan sampai kebelenggu masa lalu gitu. Ini soal ngambil kendali waktu bukan cuma ngikutin arusnya aja. Contoh paling jelas yang sering banget dikutip di bab ini, itu kisahnya Richard Branson. Coba deh Anda bayangin ada di posisi dia, umur baru 28, tiba-tiba harus jadi CEO bisnis truk sama dealer mobil keluarga yang udah 100 tahun di Inggris. Kenapa? Ayahnya sakit parah, pensiun mendadak. Ini bukan tantangan biasa loh. Bisnisnya, meskipun omsetnya gede, 100 juta dolar setahun, tapi ternyata rugi hampir 4 juta dolar tiap tahun. Wah, dalam banget itu lubangnya. Dan dia berhasil loh balikin keadaan. Selama 10 tahun berikutnya, dia bangun tim manajemen yang bagus, bikin bisnisnya untung, terus akhirnya dijual tahun 2008. Abis itu, dia sama istrinya, Melissa, pindah ke Colorado, mulai hidup baru. Tapi cerita serunya justru baru mulai di sini, yang nyambung sama konsep deadline ekstrim ini. Nah, ini dia. Bertahun-tahun kemudian, pas ikut pelatihan CEO sama Dr. Hardy, Richard ini bikin target gede, istilahnya BAHG, Big Hairy Audacious Goal, buat 11 tahun ke depan. Visinya jelas, jual portofolio investasi dia yang masih ada di Bristol, Inggris, terus pengen punya waktu fleksibel buat jalan-jalan keliling dunia sama Melissa, dan jadi penulis bestseller plus pelatih bisnis full-time. Rencana 11 tahun. Kedengerannya, ya masuk akal lah ya. Masuk akal sih, tapi Dr. Hardy nantang dia. Gimana kalau kamu harus capai semua itu cuma dalam 3 tahun? Richard kaget dong. Terus tantangannya lebih gila lagi. Gimana kalau cuma 1 tahun? Nah, di titik inilah kita lihat kekuatan sebenarnya dari deadline yang mustahil itu. Reaksi pertama Rijab ya bisa ditebak lah. Mustahil. Nggak mungkin bisa dalam 3 tahun, apalagi setahun. Ini kan reaksi manusiawi banget ya. Siapa aja mungkin gitu. Tapi di sini bedanya. Dr. Hardy dorong dia buat berhenti nanya apa bisa, tapi mulai mikir gimana caranya. Dan pas itulah momen aha itu datang. Dan momen aha itu, nah itu dia, inti keajaibannya. Deadline yang rasanya nggak mungkin itu memaksa kita jujur sejujur-jujurnya. Jujur soal prioritas kita, itu apa sih sebenarnya?
Richard sadar setelah dipaksa mikir keras, satu-satunya cara biar visi 1 tahunnya kejadian, ya jual portofolio bisnisnya di Bristol itu. Sekarang, nggak pakai nanti. Tekanan waktu itu kayak sinar X nembus semua keruwetan, terus nunjukin apa yang selama ini sembunyi di bawah lantai. Aset atau kegiatan yang sebenarnya udah nggak relevan, malah ngehambat tujuan utamanya. Portofolio itu, walau ada nilainya, ternyata cuma gangguan, bukan sinyal ke visinya dia. Beberapa bulan. Yang lebih keren lagi, bisnis coachingnya malah melesat. Dan visinya buat masa depan jadi berkembang banget. Dia nggak cuma pengen jadi pelatih, tapi jadi pelatih top dunia buat bisnis keluarga. Saya aja sampai merinding bacanya. Coba bayangin percepatan kayak gitu di hidup Anda. Ini bukan teori motivasi doang loh, ini hasil nyata. Dan peran Melissa, istrinya, juga penting banget. Rencana 1 tahun itu ternyata bikin mereka berdua jadi lebih bebas. Yang mungkin Anda udah pernah dengar juga namanya hukum Parkinson. Bunyinya simpel tapi nyelekit. Pekerjaan bakal ngembang buat ngisi waktu yang disediain buat nyelesainnya. Kita semua pernah kan ngalamin. Tugas yang harusnya kelar sehari, bisa molor seminggu kalau dikasih waktu seminggu. Otak kita tuh emang cenderung nunda sampai kepepet. Tapi hukum Parkinson ini lebih dalam. Otak kita tuh aktif nyari cara buat ngisi waktu luang itu. Nah, deadline mustahil ini kayak ngehack otak kita buat mutusin kebiasaan nunda itu. Dr. Hardy sendiri ngalamin, disertasi S3-nya mandek hampir 5 tahun, gitu-gitu aja. Tapi begitu istrinya kasih ultimatum, yang intinya ya deadline dari luar yang kuat banget, plus ada konsekuensinya, dia selesain dalam 3 minggu. Fokus penuh, 3 minggu lawan 5 tahun. Gila kan? Persis. Dan ini nyambung banget sama prinsip lain yang dibahas, yaitu algoritma 5 langkahnya Elon Musk buat mecahin masalah. Terutama, langkah 1, pertanyakan semua syarat, sama langkah 2, hapus bagian atau langkah proses sebanyak mungkin. Deadline yang mustahil itu maksa kita ngelakuin persis 2 langkah ini secara naluriah. Kita jadi kepaksa nanya ulang asumsi kita, apa sih yang benar-benar perlu buat capai tujuan ini? Dan kita kepaksa tanpa ampun buat ngehapus yang namanya persyaratan palsu atau false requirements. Hal-hal yang kita kira kita butuh, langkah-langkah yang kita pikir wajib dilewatin, padahal sebenarnya cuma nambah ruwet atau sisa cara lama yang udah nggak relevan lagi. Persyaratan palsu. Wah, istilahnya menarik. Tapi gimana kita tahu mana yang palsu, mana yang beneran penting, entar malah motong yang penting lagi? Pertanyaan bagus. Bab ini emang nggak ngasih daftar cek yang bisa dipakai semua orang sih. Tapi intinya, ya deadline yang ekstrim itu sendiri yang jadi filternya. Pas Anda harus capai sesuatu yang gede dalam waktu super singkat, Anda otomatis mulai lihat mana kegiatan atau langkah yang kontribusinya paling gede ke hasil akhir, sama mana yang sebenarnya cuma pelengkap atau malah penghambat. Kayak kata Musk yang dikutip itu, kesalahan paling umum insinyur pinter itu ngoptimalin sesuatu yang harusnya nggak ada. Nah, deadline ekstrim ini fungsinya kayak pisau bedah strategis motong lemak, keruwetan, sama kerjaan demi kerjaan yang nggak penting. Maksa Anda fokus ke inti masalahnya. Coba kita lihat contoh lain yang dibahas, ada Xavier Martin, pengacara muda di Minnesota. Firmanya dapat $1 juta tahun 2022. Visinya gede, capek $100 juta dalam 10 tahun. Visi bagus sih, tapi 10 tahun tuh rasanya jauh ya. Nah, pas dia belajar kerangka kerja penskalaan dari buku ini, terus mutusin buat nerapin konsep waktu sebagai alat, jadi target 10 tahunnya dipadetin jadi 3 tahun aja, perubahan gede mulai kejadian. Dan cepet banget. Dan perubahan spesifik yang kejadian gara-gara percepatan paksa ini penting banget buat dipelajari. Pertama, dia jadi sadar banget sama inefisiensi di dalam. Baru nyadar kalau tingkat konversi tim sales yang ngomong Inggris cuma 1/3 dari tim yang ngomong Spanyol. Baru ngah juga kalau 30-40% telepon masuk ke firmanya nggak keangkat. Dan 15-20% telepon itu dari klien lama yang nanya hal dasar yang bisa diotomatisasi. Ini semua kan kelelep dalam kesibukan sehari-hari sampai ada urgensi. Kedua, ada eliminasi paksa. Tim sales Inggris yang performanya jelek dan nggak mau berubah akhirnya keluar pas ditagih tanggung jawab pakai angka yang jelas. Ketiga, ini malah mancing rekrutmen talenta yang jauh lebih bagus. Dia berhasil rekrut general manager bintang yang justru tertarik sama target mustahil 3 tahun itu. Talenta bagus kan seringnya suka tantangan gede. Keempat, fokus bisnisnya jadi tajam banget. Mereka berhenti nanganin kasus pelanggaran ringan yang makan waktu tapi untungnya kecil,
terus fokus penuh ke kasus pidana berat, felony, perceraian rumit sama hak asuh anak yang lebih untung dan sejalan sama target skala 100 juta dolar. Terus hasilnya, ini nih bagian paling bikin melongo. Dalam 90 hari pertama setelah nerapin kerangka kerja sama deadline yang dicepetin ini, pendapatan firma hukum Xavier naik 30%, dan yang lebih penting lagi, profitnya, keuntungannya lonjak 50%, cuma dalam 3 bulan. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan loh, ini transformasi model bisnis yang dipaksa sama urgensi baru gara-gara deadline yang dipadetin. Lihat kan, betapa cepatnya perubahan bisa terjadi kalau tekanannya pas dan fokusnya benar. Ini nyambung banget sama temuan studi terkenal dari McKinsey, judulnya Grow Fast or Die Slow. Studi itu nemuin fakta keras. Perusahaan yang tumbuhnya cepat itu secara konsisten ngasih hasil 5 kali lebih gede buat pemegang saham dibanding yang tumbuhnya lambat. Pertumbuhan cepat itu bukan cuma buat gaya-gayaan, itu prediksi kuat buat sukses jangka panjang. Dan yang lebih menarik lagi, super grower, perusahaan yang tumbuhnya lebih dari 60% per tahun pas udah capai pendapatan 100 juta dolar, punya kemungkinan 8 kali lebih gede buat akhirnya nyampe 1 miliar dolar. Pesan tersirat dari bab ini, yang didukung data kayak gini, cukup jelas sih. Kalau Anda nggak tumbuh cepat, kemungkinan besar Anda lagi numpuk keputusan jelek, proses nggak efisien, tim yang kurang oke, hal-hal yang bakal jadi beban berat dan ngehambat kemampuan Anda buat benar-benar skill nantinya. Kebulannya Presiden Kennedy yang disebut di pendahuluan buku. Kita lihat lagi pakai kacamata bab 2 ini. Kennedy kan pasang deadline ambisius tuh, sebelum akhir dekade ini. Artinya sekitar 7 tahun lebih lah ya. Oke, itu jelas pencapaian teknologi dan kemanusiaan yang luar biasa. Nggak ada yang bantah itu. Tapi pertanyaannya sekarang, apa deadline 7+ tahun itu optimal? Atau jangan-jangan itu lebih ke asal aja? Mungkin malah ada pertimbangan politik akhir dekade dibanding analisis strategis murni soal jalur tercepatnya. Kalau dianalisis dari sudut pandang bab 2, ini ya bisa jadi itu bukan cara tercepat atau paling efisien meskipun berhasil. Proses NASA waktu itu kan terkenal linear banget, bertahap, dan sangat mentingin keselamatan. Motonya safety, integrity, excellence, teamwork. Nilai-nilai ini penting sih, tapi pendekatan yang urut banget ini mungkin nggak secepat pendekatan yang dipaksa deadline lebih gila. Deadline yang lebih pendek, misalnya 3 atau 4 tahun, kayak tantangan buat Richard Brandt, mungkin bakal maksa NASA buat nemuin inti masalah atau the crux. Pinjam istilah strategi dari Dr. Richard Rumelt, jauh lebih awal. Dan inti masalahnya kan jelas, gimana caranya daratin modul di bulan, terus terbangin lagi dengan selamat. Jadi maksudnya kalau deadline-nya lebih pendek, mereka mungkin bakal motong beberapa langkah awal gitu? Sangat mungkin. Sama kayak Richard Brenner yang dipaksa ngelihat portofolio investasinya bukan aset tapi gangguan yang ngehambat, mungkin nggak sih NASA dengan target 3 tahun bakal ngelihat beberapa penerbangan uji awal yang mahal dan birokratis dari program Mercury dan Gemini bukan sebagai langkah penting, tapi justru sebagai persyaratan palsu yang ngehambat fokus langsung ke inti masalah pendaratan. Mungkin mereka bisa potong banyak latihan yang nggak kritis, kayak survival di gurun atau hutan. Kan nggak relevan buat misi bulan, latihan PR yang lama, atau simulasi yang nggak nyambung langsung sama manuver pendaratan. Bahkan mungkin bisa hindarin bikin roket prototipe kayak Saturn I yang ternyata nggak pas-pas banget sama kebutuhan misi Apollo akhir. Deadline yang lebih ketat itu maksa fokus ke the crux dari hari pertama, nyaring semua kegiatan pendukung yang nggak langsung bantu solusi inti. Ini spekulasi sih tentu aja, tapi dasarnya dari prinsip di bab ini. Ini juga jadi nunjukin aspek psikologis yang penting. Kesiapan buat berubah atau readiness to change. Kita semua tahu kan susahnya berubah, baik sendiri maupun organisasi. Nah, deadline yang mepet ini fungsinya kayak katalisator kuat buat nyiptain kesiapan itu. Gimana caranya? Ya dengan maksa kita hadepin konsekuensi langsung, baik konsekuensi bagus kalau berhasil maupun konsekuensi jelek kalau gagal. Ini ngilangin semua gangguan pikiran, fokusin semua energi dan sumber daya ke hasil yang dimau, bukan cuma ke usaha atau proses demi proses itu sendiri. Deadline mustahil itu kayak ngebangunin raksasa tidur di dalam diri kita. Dan ini bawa kita langsung ke bahaya dari deadline yang terlalu panjang. Kenapa? Tujuan jangka panjang, misal target 10 tahun atau 20 tahun, sering jadi filter yang jelek buat tindakan sekarang. Soalnya, tujuan yang jauh banget di depan, itu jarang banget nyiptain urgensi yang nyata hari ini. Nggak maksa kita buat evaluasi jujur kondisi kita sekarang.
Contohnya, CEO yang target pendapatannya $1 miliar dalam 10 tahun. Targetnya bagus, tapi apa yang dituntut target itu dari dia hari ini? Mungkin nggak banyak perubahan radikal yang perlu dilakuin segera. Atau contoh lain dari buku. Anak muda 22 tahun mimpi punya tim bola top Eropa pas umur 55. Apa ngejar S3 sekarang itu beneran langkah paling penting dan langsung ke sana? Atau jangan-jangan itu persyaratan palsu yang kelihatannya produktif, tapi sebenarnya nunda langkah yang lebih penting? Nah, itu dia. Deadline panjang seringkali tanpa sadar ya, jadi alasan buat mempertahankan keadaan sekarang. Mertahanin proses yang udah lama, tapi masih jalan lah. Anggota tim yang kerjanya biasa aja tapi nggak jelek-jelek amat, atau malah ngejar tujuan-tujuan kecil yang saling tabrakan dan bikin fokus buyar. Ini kayak di olahraga, namanya kesalahan sendiri atau unforced errors. Kesalahan yang kita bikin bukan karena tekanan lawan, tapi karena kita lalai atau kurang fokus. Deadline panjang itu ngebiarin unforced errors ini numpuk terus, bikin pendakian ke tujuan besar di masa depan jadi makin susah. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, inti pesan dari bab 2 ini kuat banget. Pakai deadline yang agresif dan rasanya mustahil, itu sebagai alat strategis. Alat ini bakal maksa Anda nyaring semua persyaratan palsu, maksa Anda nemu inti masalah, the crux, jauh lebih cepat, maksa Anda nyederhanain sistem dan proses secara radikal, dan yang paling penting, dia maksa Anda buat nyaring pilihan dan keputusan Anda di masa kini pakai filter yang jauh lebih tajam dan efektif. Hasil akhirnya, kayak contoh-contoh tadi, ya pertumbuhan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berdampak. Yang mungkin nggak bakal kelihatan kalau Anda kasih diri sendiri waktu terlalu banyak. Ini soal kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras di jalur yang salah. Jadi yuk kita rangkum sebentar. Poin kunci dari bab 2 ini sebenarnya bukan soal sengaja bikin stres berlebih atau kerja sampai capek banget. Bukan itu. Ini soal ngelihat dan make deadline yang mustahil sebagai alat strategis yang ampuh banget buat motong keruwetan dan nyepetin kemajuan. Betul banget. Anggap aja ini alat buat maksa jujur sejujur-jujurnya ke diri sendiri, ke tim, ke bisnis Anda. Alat ini bakal nyederhanain fokus Anda secara dramatis. Bantu Anda nemuin apa yang beneran penting, the crux, lebih cepat. Dan yang paling penting, bantu Anda berhenti buang-buang waktu dan tenaga buat ngoptimalin hal-hal yang harusnya nggak pernah ada dari awal. Nah sekarang, coba deh Anda luangkan waktu bentar buat mikirin ini. Bayangin dampak nerapin prinsip ini ke satu tujuan paling gede atau tantangan paling berat yang lagi Anda hadapin sekarang di kerjaan atau hidup. Kira-kira apa ya yang bakal kejadian kalau Anda paksa deadline pencapaiannya jadi pendek banget? Perubahan apa yang mungkin muncul? Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungin, kita pinjam pertanyaan reflektif dari akhir bab 2. Kalau Anda dipaksa, benar-benar harus capai tujuan terbesar Anda. Tujuan yang mungkin sekarang Anda rencanain buat bertahun-tahun lagi, cuma dalam 12-18 bulan ke depan, perubahan fundamental apa yang wajib kejadian sama proses prioritas dan fokus Anda mulai besok? Persyaratan palsu apa yang bisa langsung Anda buang hari ini juga? Nah, itu dia saripati mendalam dari bab 2, tetapkan lini masa yang sangat singkat sehingga Anda pikir mustahil. Dari buku The Science of Scaling. Semoga ada manfaatnya ya buat Anda. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.